Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuki ini ya, apa sih namanya? Pertemuan berapa ini? Pertemuan 7 ya. Nah, Ya Pak. untuk pertemuan hari ini hanya tentang review saja, jadi tidak ada materi baru. Nah, kita ini dulu ya, sebentar. Oke. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Sudah? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Jadi kita ini aja, apa namanya, review aja. Karena minggu depan udah mulai UTS ya. Jadi untuk materi UTS yang akan masuk, akan diujikan, istilahnya itu berarti dari materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir 5 dan 6 ini slide-nya. Semua slide-nya sudah saya share-kan ya, di-share-kan ya. Bisa diakses nggak slide-slide-nya? Bisa Pak. Bisa. Saya berarti pernah sadar ya kalau saya itu selalu nge-share materi ya. Oke, sip. Nah, semuanya berarti tidak ada masalah untuk mendownload apapun slide-slide-nya. Tapi kita coba review-review lagi apa saja yang akan diujikan ya. Mungkin akan diujikan. Yang pertama berarti tentang teori ini apa sih organisasi dan arsitektur komputernya. Jadi maksudnya komputer itu apa? Cara kerjanya seperti apa? Lalu logikanya komputer itu bisa berjalan seperti apa? Misalkan kalau dari apa namanya? Kalau dari komputer itu dia hanya bisa membaca sinyal. Sinyal itu dari 0 dan 1 gitu misalkan. Makanya kita memakai sistemnya biner, 0 dan 1. Sinyalnya ada atau sinyalnya tidak ada. Lalu struktur komputer itu seperti apa gitu kan ya. Dan komputer itu tidak hanya cuma ada hardware, software, dan ada keyboard, ada mouse gitu. Enggak, tapi ada yang misalkan level-levelnya. Gitu. Apa yang menjembatani antara software dan hardware misalkan. Nah, kayak gitu ya. Lalu dalam CPU itu apa saja yang terjadi gitu istilahnya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh CPU. Lalu kalau seandainya kita punya kode program, itu gimana cara kerjanya, apa proses-prosesnya, yang seperti itu ya. Itu pertemuan 1. Pertemuan 2 itu tentang materi biner ya, atau bit. Jadi biner itu pada dasarnya maksudnya apa biner itu? Gitu ya. Sebuah jenis perhitungan yang hanya memiliki 2 digit saja, atau 2 jenis simbol unik saja, 0 dan 1 saja. Gitu. Nah, dari situ berarti kalian harus bisa membaca biner, cara membaca bit-bitnya gitu ya. Perbedaan kalau berapa banyak digit bit itu gimana. Lalu hubungan antara biner dengan desimal, bagaimana cara membuat angka desimal menjadi bentuk biner. Bagaimana sebaliknya, kalau dari biner ke desimal. Kalau seandainya saya ingin convert, saya punya ininya itu apa sih, desimalnya itu 120, itu butuh berapa digit biner? Butuh berapa digit bit? Gitu istilahnya. Ya kan? Dari itu gimana cara representasi angka 120 desimal menjadi dalam bentuk bit. Lalu perbedaan byte dan bit itu juga penting ya. Lalu hubungannya dengan heksadesimal juga. Jadi dari desimal ke heksadesimal, lalu heksadesimal ke desimal, lalu biner ke heksadesimal atau heksadesimal ke biner. Biasanya kalau ngomongin biner itu pasti ada kaitannya dengan heksadesimal dan itu kalian juga harus coba pelajari lagi kalau misalkan masih lupa-lupa. Itu ya. Ini juga sudah kita pelajari gitu ya, konversinya, lalu bilangan biner bertanda gitu ya, terus ada two's complement. Two's complement itu sepertinya tidak terlalu dijelaskan waktu itu, kita pernah ya
coba cari-cari tahu di pertemuan terakhir tools complement itu apa. Tolong kalau saran saya coba cari tahu, dicari searching tools complement itu seperti apa, terus cara untuk bisa ininya apa sih convert-nya gitu. Maksudnya penggunaan tools complement itu seperti apa. Kalau nggak salah kemarin kita udah pernah gitu ya, kemarin banget. Tetapi coba kalian explore sendiri gitu ya. Itu selalu konsep yang sepertinya selalu ada tools complement itu dalam proses bahasa mesin atau bahasa assembly. Oke. Itu pertemuan kedua. Lalu pertemuan ketiga ini tentang mengukur performa sistem komputer. Nah, ini memang yang agak menurut saya EV ya. Maksudnya saya juga agak bingung sebenarnya kalau boleh jujur dengan persamaan ini. Tetapi berarti kalian harus memerhatikan persamaannya dulu. Yang ini gitu ya. Pelajari lagi. Dan ininya apa sih kasusnya. Coba kalian berpikirnya secara logika, misalnya kasusnya seperti ini, oh cara ngitungnya seperti ini, gitu kan ya. Kalau gini, oh berarti kalau kasusnya seperti ini, oh seperti cara mengerjakan seperti ini, gitu ya. Kalau nggak salah di sini sudah di ini ya, apa sih? Ini kalau nggak salah saya juga pernah yang versi RD. Mana ya? Bentar. Pertemuan 3 ya. Oke, di sini kalau nggak salah kita belum selesai ya. Saya masih ingatnya itu, ini ada kasus ini. Kasus ini sepertinya akan keluar, ini kisi-kisi. Ya inilah ya. Sepertinya kasus ini akan keluar. Jadi saya kasih tahu aja, untuk sebenarnya itu ada tambahannya yang ini ya. Waktu kita yang kelas RC itu kita belum selesai sebenarnya. Kita baru mencari CPI-nya saja. Belum mencari clock-nya. Nah, kelas RD saya baru sadar. Kita cari clock cycle-nya dulu. Yaitu adalah second per cycle-nya. Gitu ya. Atau mungkin saya akan share juga ya untuk slide ini ya, sepertinya ya. Gitu ya. Oke ya, cuman bagian sini aja. Jadi perbedaannya kita waktu kemarin tuh belum selesai yang bagian ini, cara menghitung CPI ini. Kita baru sampai CPI-nya doang, padahal sebenarnya yang ditanya itu adalah mana yang lebih cepat. Gitu. Kalau di sini harusnya kalau dari CPI-nya yang lebih cepat itu ini apa sih? M2. Tuh. Oke. Itu ya. Berarti ini silakan untuk pertemuan 3 dipelajari lagi. Nanti saya coba share juga nih coret-coretan dari yang kelas RD ya. Oke ya. Itu untuk pertemuan 3, lalu untuk pertemuan 4 yaitu yang lumayan pusing juga, tapi kalian bisa ini ya pelajari pelan-pelan tentang assembly. Assembly itu berarti kalian harus mengerti bagaimana ini apa sih, bagaimana konteksnya dalam sebuah register gitu ya. Register itu dia berapa bit, misalkan 32 bit. Nah, itu pertama dulu kalian harus tetapkan bahwa satu itu 32 bit. Nah, dari situ kalian ini apa sih belajar bukan ingat-ingat lagi, pelajari lagi instruksi-instruksinya. Misalkan instruksi yang ada itu pasti add ya. Yang maksudnya ada itu maksudnya yang pasti lumrah itu add, lalu ada sub, lalu ada add I atau add immediate, add I ya. Add immediate, ada zero gitu ya. Lalu ada shift left, shift right, and or not gitu. Itu untuk instruksi yang sederhananya. Nah, selanjutnya juga kalian coba pelajari lagi tentang memori. Jadi ada LW, SW gitu ya. Lalu dari sini cara penulisannya, nah misalkan harap diperhatikan waktu yang seperti yang saya pernah klarifikasi sepertinya. Untuk yang ada di sini, ini tuh untuk yang SW dan LW, untuk pengakses memorinya ini hanya bisa diisi oleh konstanta saja, tidak bisa untuk variabel lain. Jadi ini tidak bisa ditulis dolar apa gitu ya. Ya tulis saja. Nah ini kalian harus pelajari untuk LW dan load word sama store word gitu ya. LW dan SW ya, itunya word ya. Nah itu berarti kalian harus pelajari cara mengisinya. Kalau misalkan satu word itu
4 byte ya. Nah, berarti itu kelipatan keempat untuk yang indeks pertama berarti 0, indeks kedua berarti 4, indeks ketiga berarti 8, dan seterusnya. Itu kalian pelajari lagi. Nah, terus ini array ya berarti ya. Dari array kalian juga belajar ini konstanta besar ada konsep dari two's complement-nya. Nah, itu silakan pelajari. Lalu ada percabangan itu pakai BNE dan BQ. Lalu ada untuk BNE dan BQ itu untuk mengetahui apakah dua variabel itu setara atau tidak, gitu kan ya. Lalu ada jam itu berarti loncat ke label, sama BNE dan BQ juga bisa loncat ke sebuah line dengan label tertentu. Nah, dari sini, dari yang instruksi-instruksi sederhana seperti itu, kalian sudah bisa ini coba meng-convert dari codingan yang misalkan dari C++ biasa menjadi assembly gitu misalkan. Nah, dari assembly convert jadi C++ biasa. Nah, itu biasanya keluar soal seperti itu. Oke? Itu untuk pertemuan 4. Nah, yang terakhir adalah pertemuan 5, yaitu tentang bahasa mesin. Jadi kalau di sini konteksnya adalah assembly diubah menjadi bentuk bit. Nah, di sini ada aturan-aturannya. Berarti ada 3 jenis klasifikasi instruksinya, ada R format, I format, dan J format. Masing-masing mempunyai format-format itunya tertentu. Nah, format-format memberikan nilainya ya. Nah, ini saya sepertinya lupa ya nge-share referensi MIPS-nya ya. Jadi nanti abis ini saya akan langsung coba share. Di sini, nah ini ya. Kalau misalkan masih lupa, ini ada referensinya, nanti akan habis ini akan saya share seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk yang R format misalkan ya, di sini kita punya instruksinya satu line adalah add $S0, $S1, $S2. Artinya di sini berarti S0 sama dengan S1 tambah S2, ya kan? Nah, di sini add-nya itu menandakan opcode-nya. Opcode-nya dapat dari mana? Dari referensi ini kan ya. Formatnya nama, format, op, sama function. Berarti kalau add ini adalah, formatnya adalah R, berarti dia memakai instruksi R. Opcode-nya adalah 0, function-nya adalah 32. Gitu. Jadi output-nya di sini 0. RS itu mengacu pada variabel pertamanya, berarti S1. RT mengacu variabel keduanya, RT. RD itu R destination ya. Ini kan RS itu register operand 1, RT itu register operand 2, RD itu register destination. Lalu SAM itu berarti berapa bit RS yang digeser, gitu kan ya. Di sini kita lihat lagi di sininya. SAM itu kalau seandainya ada operasi penggeseran berarti kita isi nilai. Kalau misalkan tidak ada, berarti kita isi 0. Di sini untuk form operasi add tidak ada instruksi add ya. Lalu terakhir function lihat di sini. Di sini nilainya 32, berarti kita isi 32. Apakah hanya nilai itu saja? Tidak ya. Itu artinya kita harus mengubahnya menjadi bentuk bit. Nah, di sini ada ya. Misalnya opcode itu 6 bit, berarti kalau misalkan opcode-nya 0 diubah menjadi bentuk bit gitu ya. Berarti 0 6 digit gitu. RS-nya ini berapa misalkan? Isi jadi 5 bit gitu ya, dan seterusnya. Kalau misalkan angka ini mengacu kepada ini. Misalkan $8 ini ya. $8 itu maksudnya mengacu pada tabel yang di awal ini. Yang ada di sini. Nah, ini. $8 itu berarti ada temporary, berarti T0, gitu ya. $9 berarti T1 dan seterusnya. Itu juga ada di referensi sheet kalau nggak salah. Nah, ini nih. Misalkan $8 berarti T0. Nah, ini nih. Kalau $9 berarti T1. Itu ya. Itu untuk yang R format, lalu ada I format, itu untuk yang immediate gitu ya. I immediate artinya berarti dia menambahkan atau mengurangi nggak ada sub I ya, artinya add I gitu kan ya, atau yang lain gitu ya, punya immediate sebuah angka itu menjadi bit.
Lalu yang terakhir ada J immediate, gitu ya. Oh, di sini contoh-contohnya juga udah ada semuanya. Silahkan dipelajari lagi ininya. Lalu yang terakhir ada J immediate, mana ya? J format, gitu ya. Sorry, bukan J immediate tapi J format. Kalau di sini untuk bisa loncat dari satu line ke line yang lainnya. Nah, ini seperti ini formatnya, ada opcode-nya. Lalu ada target address-nya 26 bit. Tapi untuk itunya juga tidak langsung diisi 26 bit, ada aturannya. Nah, ini untuk 4 bit awalnya tidak dipakai, untuk 2 bit terakhirnya juga tidak dipakai. Berarti yang dipakai adalah 26 bit di tengah-tengah ini, yang warna kuning. Gitu. Oke. Mungkin segitu aja untuk apa namanya? Untuk review untuk hari ini. Besok kita sudah memasuki minggu UTS ya. Berarti dipersiapkan. Kalau saya lihat dari jadwal, saya lihat dulu ya di sini. Mana ya? Nah, ini OAK. OAK di sini ada di hari Kamis tanggal 20 jam 10 sampai jam 12. Kelas RC berarti berada di sini ya. Di GK 202. Gitu. Dan jadi seperti yang sudah diinfokan, untuk UTS itu berjalannya secara offline, jadi silakan kondisikan supaya sudah berada di lingkungan ITERA sebelum minggu depan. Itu aja. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan Anissa. Untuk UTS itu boleh bawa referensi MIPS itu nggak, Pak? MIPS itu, Pak? Oh iya, untuk skema UTS ya, saya masih berbicara dengan diskusi dengan Pak Gogo. Tapi untuk saat ini, yang pertama adalah UTS itu esai semua, gitu ya. Waktunya seperti yang tertera di sini 2 jam. Dan untuk yang detail-detailnya mungkin akan di-share di GCR, gitu ya. Apakah open book atau tidak, boleh membawa kertas referensi atau tidak, gitu kan ya. Jadi nanti ditunggu aja di GCR ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, untuk UTS ya. Lalu saya juga akan meng-share ini apa sih presensi kalian. Presensi itu adalah ini apa sih syarat untuk mengikuti UAS. Jadi untuk UTS itu sebenarnya ini apa sih tidak ada syaratnya. Tetapi saya tetap harus informasikan kalian lah gitu ya. Bagaimana sampai pertemuan 7 ini, pertemuan hari ini presensi kalian. Ingat, kalau misalkan di bawah 80%, kalian tidak bisa mengikuti UAS. Tapi masih boleh mengikuti UTS. Kalau seandainya kalian di atas 80%, berarti udah aman lah ya. Kalau seandainya kalian di bawah 80%, silakan kalau mau menyanggah, japri ke saya lewat WA. Tapi disertai dengan bukti-bukti yang jelas, dengan alasannya juga harus kuat, gitu istilahnya. Tuh, nanti mungkin saya akan pertimbangkan. Itu ya. Sama nanti saya juga akan share ini yang coretan dari yang kelas RD ya, saya lupa ini. Jadi supaya lebih jelas kalau misalkan ada soal seperti ini keluar, nah ini kalian udah ada lah ya gambaran cara mengerjakannya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya?
Sebenarnya izin Pak, izin masuk Pak. Silahkan. Eh, eh, bingung di perhitungan clock cycle itu Pak, sama yang kemarin yang format I itu tadi Pak. Ini. Kenapa? Ada gimana? Yang format. Masih kurang jelas, masih kurang jelas Oke. cara masukin angkanya gitu Pak. Sebentar tapi ya, saya mau ngambil minum dulu bentar ya. Baik Pak. Oke, pelan ya, suara saya kering banget. Tenggorokan saya kering banget. Oke, tadi ya Martin ya mau nanya. Yang bagian mana ya? Yang ini ya? Yang mana Martin? Bagian yang format I tadi Pak. Cara Oh, yang masukin I. angkanya Yang aja. ini aja. Iya, format. Oke. Format I, jadi ini tuh sama dengan, mirip dengan R format. Kalau R format itu ada opcode, ada RD, RS, RT, SEM, sama satu lagi itu ya apa sih namanya? Function, gitu ya. Kalau I format itu menandakan suatu instruksi yang ada immediate-nya. Immediate itu apa? Semacam konstanta gitu. Ada konstantanya. Nah, itu ya. Nah, konstanta itu ditulisnya dalam bentuk ini, immediate 16 bit. Jadi untuk bisa mengisi immediate itu hanya diberikan 16 bit saja. Opcode-nya ya kita lihat di sini. Misalkan immediate yang kita mungkin langsung ngerti adalah add immediate. Ini kan ya. Nah, di sini bisa dilihat nih. I format, ini di sini formatnya nih, tulisan I. Lalu op-nya ada 8, berarti 8 ini kita masukkan ke opcode-nya. Ubah angka 8 itu menjadi bentuk biner. 6 bit. Bayang nggak? Terbayang Pak. Nah, di sini ada RS dan RT. RS dan RT di sini dituliskan RS-nya register sumber, source. T itu berarti tujuannya. Kalau kalian bingung, kalian juga bisa lihat di sini. Nah, di sini berarti RI, RT, RS, IMM. Nah, artinya di sini adalah untuk yang ini menjadi RT-nya, yang ini menjadi RS, dan yang ini menjadi immediate-nya. Itu udah langsung kelihatan di sintaksnya di sini. Jadi kalau seandainya kita isikan, misalkan $i $S0, $S1, angka gitu kan ya. Berarti di situ S0-nya menjadi RT, S1-nya menjadi RS, gitu kan ya. Immediate-nya itu angka yang kita ingin tambahkan. Nah, untuk immediate itu direpresentasikan dalam two complement. Kenapa two complement? Dikarenakan ada bisa bisa negatif, gitu ya. Kalau positif nggak masalah. Kalau two complement yang pertama adalah dia bentuknya assign. Assign itu artinya bit yang pertama itu mengacunya negatif. Nah, misalkan kita punya, kalau di sini caranya adalah yang kemarin saya cari tahu,
itu adalah kalau kita misalnya punya negatif, ini itu bit yang pertamanya itu berarti harus 1. Kalau 0 positif. 1 berarti ya, negatif 1. Nah, bit-bit selanjutnya itu adalah sebuah angka di mana kalau misalkan 1 ini negatif ya. Negatif ini berarti jadi negatif 65.536. Karena kalau ininya 1 di sini, terus sisanya 0, berarti jadi 65.536. Ditambah dengan bit-bit yang di belakangnya, semuanya, itu menghasilkan negatif 50. Itu. Nah sekarang kemarin itu saya tanya, kalau bit-bit yang di sini hasilnya berapa? Kalau kita hitung secara aritmatikanya, kita dapat 65.486. Tetapi udah ada yang coba belum? Ini itu hasilnya benar nggak sesuai dengan angka ini? Coba dihitung. Bentar ya. Bentar, saya ambil Wacom dulu. Ya. Oke, bentar ya. Kita coba ya. Sudah terlihat di sini? Sudah. Saya tulis dulu yang pertama. Ini 16 bit. Karena yang pertamanya itu sudah diambil jadi 1, berarti yang saya tulis adalah 15 digit yang di belakangnya. Berarti ada 1. Oh, sebentar. Sebentar. Kok? Nah, ini aja dulu deh. Ada 1, itu ya. 15 digit. 1. 111, 111. Lalu ada 1, 1, 1, 1. 3. 100. Ada 1100 dan yang terakhir 1110. Oke. 15 digit. Dengan catatan bahwa saya di sini adalah oren, ini adalah digit ke-16. Digit ke-16 yang kita tahu itu adalah, saya tulis di sini aja, negatif 65.500, 936. Pertanyaannya, yang ini itu berapa? Gitu kan ya. Nah, pertama-tama yang kita bisa lakukan adalah ini. Ini apa sih? Kok bisa? Pertama-tama ya. Kalau yang paling ini, yang paling kanan, digit yang pertama, itu berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa?
Pangkat 0, Pak. 2 pangkat 0. Pangkat 0. Kayaknya saya harus catat deh. Bentar. Dua pangkat 0. Oke. Berarti selanjutnya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini berarti 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, plus ini 2 pangkat 12, 2 pangkat 13, 2 pangkat 14, dan di sini adalah benar 2 pangkat 15 tapi negatif dia. Itu ya. Berarti kita hitung dulu deh. Gimana ya cara hitungnya? Pertama 2 pangkat 0-nya. 2 pangkat 0 kalinya berapa? Di sini. 2 pangkat 0 dikali berapa? 0, Pak. 0. Pak. Kali 0, Pak. Berarti sama dengan 0. 2 pangkat 1 dikali 1. Ya kan ya? 2. Hasilnya? Iya. 2. Oke. 2, Pak. Lalu 2 pangkat 2 dikali 1 juga hasilnya? 4. 4. 2 pangkat 3 dikali 1 8. jadinya 8. 8. Kita tadi jawab ya. Oke. Lalu sini 2 pangkat 4 dikali berapa? 0, Pak. Dikali 0, Pak. Kali 0. Oke ya. 2 pangkat 5 dikali 0, Pak. kali 0 juga 0. Oke ya. Bentar. Ini saya kieu. Lagi. Nah, gitu deh. Oke. Tadi yang jawab. Ntar saya sambil catat-catat juga. Oke. 2 pangkat 5, 0. Lalu selanjutnya 2 pangkat 6. 64. 64, Pak. Kali 1. Yaitu 64. Oke. 64, Pak. 64. 2 pangkat 7 kali Tuh, Pak. 128. Satu, Pak. Terus 28. 2 kali 8 kali Kali 1, Pak. 1. 1. Berarti 256. 256. 256. 256. Itu kan ya. Terus 2 kali 9. Kali 1. Dikali 1, Pak. Hasilnya 512, Pak. 512, Pak. 519. 2 kali 9 berarti kali 1 5, 12. Capek ya? 2 kali 10, 2 pangkat 10. Kali 1. 1040. 1004. 1004. 2 kali 11. Dikali 2000. 2056, Pak. 2048. 2048. 2048, Pak. Biasanya kalau tahu komputer, terus tahu ukurannya langsung apal gitu. Dari luar kepala nggak usah ngitung. Kalau misalkan tahu RAM atau apa gitu ya. Nah,
2, 12 kali 1 berapa? 11.300. 21 1000. 4096. 1096. Oke. 2 kali 13. 1 ya tadi kan ya. Iya, Pak. 8.192. 8.192. 2 kali 14. 16.384. 2 kali 14 berarti kali 1 juga 16.384. 384. Tuh, betul Pak. betul ya? Tuh. 2 kali 15 tadi udah itu ya. Ungu ya. Oranye. Iya Pak. Sekarang jumlahkan semuanya. Berapa itu? Tuh, coba. 32.178, Pak. 32.000. 178, Pak. 178, betul? Coba yang lain, berapa benar nggak? Sama Pak. Sama. 32. 32.000. 32. Ditotalkan semuanya. Kalau saya Pak. Oh, aduh, saya berarti salah kemarin ya, bukan 65.000. 2 pangkat 15 berapa? Benar. 2 pangkat 15 berapa? Nah, ini kan saya mulai salah lagi nih. Berapa 2 pangkat 15? Harusnya 32.000. 768, Pak. 68. Oke. Itu ya. Nah, selanjutnya. Maaf Pak. Bentar. Itu kayaknya penjumlahannya masih salah deh. 32718. 32178. Ini yang di bawah. 32718 Pak. Iya jadinya. Ini. Iya. 718 Pak. 718. Oke. Semuanya setuju? Setuju, Pak. Setuju? Kalau gitu Setuju. kita jumlahkan 32.768 ditambah 32.718 dijumlahkan hasilnya Negatif 50. Negatif 50, Pak. 50. Gitu ya. Jadi ini adalah konsep dari two's complement. Gitu ya. Nah, two's complement ini hasilnya yang ini. Ini berarti. Tadi saya juga share di itu. Kemarin berarti waktu saya menjelaskan ini masih salah berarti saya. Tapi ini ya benar ya. Yang kemarin itu saya anggap saya lupa ini saya anggap ini 2 pangkat 16 jadi 65.000. Ini harusnya 2 pangkat 15 ya. Itu kan ya. Gitu. Ada yang masih punya pertanyaan nggak untuk tools complement ini? Sudah jelas semuanya? Silahkan Novia. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Tadi saya agak keputus untuk yang
2 pangkat yang 15 itu negatif tuh karena apanya ya, Pak? Karena angka yang diinginkannya itu adalah negatif. Mana? Oh, sorry. Angka yang diinginkannya ini adalah negatif 50. Sekarang saya tanya ya, kalau seandainya di sini kalau seandainya saya ingin 50 atau jangan 50 aja positif. Saya convert menjadi 16 bit, itu apa itunya? Cara convertnya. Berarti ada Di depannya 16 digit ya. Iya, Yang ini yang digit-digit terakhirnya, yang digit-digit yang 2 pangkat 15 itu udah pasti 0. Yang digit awalnya pasti 0. Kenapa? Karena dia positif. Kalau negatif dia 1. Berarti ini 0. Ini berarti 0 juga ya. 8 digit yang di awal itu pasti 0 semua. Betul? Lalu digit ke-7 dia 0. Karena digit ke-7 ini kalau kalian 2 pangkat 7 itu 128. Sedangkan 50 itu kan itu ya, apa sih kurang dari 128. Digit ke-6 juga 0 juga karena 64. Kalau digit ke-5-nya berapa harusnya? 32. Masuk 1 atau 0 kira-kira? 1. Berarti kita ada 32 di sini kan ya. Digit berikutnya 2 pangkat 4 itu berapa? 16, Pak. 0, Pak. 16, Pak. 16. 32 tambah 16 Lebihan, Pak. berapa 32 tambah 16 tapi? 48. 48, Pak. 48. 48 itu lebih besar atau lebih kecil dari 50? Lebih kecil. Pak. Lebih kecil. Berarti bisa kan kita masukin 1. Oke. Ini kan cara convert dari desimal ke biner yang ininya, sederhananya. Lalu selanjutnya apa? 2 pangkat 3 ya? Kenapa saya tulis 0? Iya, Pak. Itu apa? 1 atau 0? 2 pangkat 3 berapa? 0, Pak. 0, Pak. 0, Pak. 0, Pak. Dulu gimana dapat tahu 0-nya dari mana? 38, Pak. Sok jelasin. Pak. Kenapa 0? Ada yang jelasin kenapa 0? Soalnya Karena lebih dari misalnya- 50, Pak. Kenapa lebih dari 50 itu dapat dari mana tahunya? Karena 2 Kalau pangkat saya tulis di 1, karena 2 pangkat 3 itu kan 8, Pak. Sedangkan tadi angka yang sudah kita punya itu sudah 48, Pak. 48 tambah 8? Jadi 56, Pak, sudah melebihi. 56 melebihi. Nah, berarti kita pasangnya 0. Oke. Lalu 2 pangkat 2 ya, 4. Itu 0 atau 1? 0, Pak. 0, Pak. Pak. Kenapa? 0. Kalau saya pasang 1 jadi 2 berapa? pangkat 4. Jadi 52, Pak. 52, Pak. 52. 52 masih lebih dari itu ya, dari 50. Berarti 0. Kalau 2 pangkat 1? 1, Pak. 1. 1, Pak. 50. soalnya hasilnya 50. Karena 50. Kalau digit terakhir? 0, Pak. 0, Pak. 0, Pak. 0, Pak. 0. Gitu kan? Udah ngerti belum cara dari desimal ke bit? Iya, Pak. Oke, kalau two's complement pada dasarnya, two's complement ya, mungkin saya tulis di sini aja. Ini positif 50, gitu kan ya. 50. Negatif 50 itu berarti, saya tulis lagi, berarti ini adalah 1, 1, 1, 1. Sini berarti 1, 1, 1, 1. Lalu di sini adalah 1, 1, 0, 0. Sini ada 1, 1, 1, 0. Nah, ini berarti terdiri dari 2 buah elemen.
Yang pertama, yang ini itu adalah angka bit negatif, gitu ya. Berarti di sini adalah bit negatif bernilai sebesar digit paling ujung gitu ya, digit paling kiri. 2 pangkat, gimana ya cara nulisnya? Sebesar digit paling, digit pengali paling besar. Paling besar. Atau negatif 32, atau gini ya. Negatif 2 pangkat 15. Bukan ini ya sebenarnya. Bukan negatif. Ini artinya adalah negatif dikalikan hasil dari 2 pangkat 15. Artinya di sini adalah negatif 32,768. Lalu yang ini itu adalah berarti ini adalah bit di belakang digit paling terakhir. Bit di belakang digit paling terakhir. Gitu ya. Di sini berarti bernilainya ini 32.000 gitu ya. Nah, two's complement itu di sini saya tulis. Two's complement itu berarti warna oranye gitu ya. Nilai negatif ditambah bit belakang. Itulah ya. Saya kurang formal secara penamaannya. Tapi hasilnya adalah suatu nilai negatif. Negatif. Nilai dari two's complement itu pasti negatif. Kalau positif, ya dia pasti ya biasa aja gitu cara penulisannya. Gitu ya. Two's complement juga di sini dikasih two's complement itu adalah assign bit. Gitu ya. Atau ini membingungkan. Saya tulis di sini aja. Nah, tadi saya bilang two's complement itu selalu menghasilkan suatu nilai negatif, atau lebih tepatnya kalau kita ingin merubah, mengkonversi nilai desimal negatif menjadi bentuk biner, gitu ya, itu menggunakan two's complement. Kalau positif, ya nggak usah, gitu ya. Kalau misalkan nilainya 0, gimana kira-kira representasinya? Kalau nilainya 0, Semua bitnya di 0 semua aja, nah Pak. iya, berarti nggak usah pakai two's complement kan. Kalau seandainya nilainya 1, itu gimana kira-kira? Nilai negatif 1 misalkan ya. Itu berarti digit pertamanya itu adalah 1, gitu ya. Digit di belakangnya? 1, Pak.
Nol semua. Nol, Pak. Bener nggak? Oke. Ingat, yang warna oranye itu ditambah warna biru. Kalau seandainya digit-digit terakhirnya itu nol semua, berarti yang bit-bit belakangnya itu nilainya berapa? Nol ya Pak ya? Nol. Berarti negatif 32.768 ditambah 0 hasilnya Sama Pak, negatif sama. 3276. Kalau seandainya negatif 1 berarti kebalikannya. Ngisi apa berarti? Kalau 16 bit berarti ini 1 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 1. Coba hitung sama kalian. Ini hasilnya berapa? Berarti ini ada negatif 32.768 ya. Ditambah harusnya total yang warna birunya, digit-digit yang warna biru itu adalah 767. Betul nggak? Hasil Itu mohon maaf Pak, kayaknya yang negatif 32768 itu jadi 3.769 gitu Pak. Yang sebelahnya baru yang 67. Coba dulu deh. Benar nggak? Kalau semua ini 15 bit yang di sini, itu semua nilainya 1 semua, itu totalnya berapa? Benar Pak, 32.767 Pak. 67 kan? Kalau 3.000, Iya Pak. 32.769 itu hasilnya jadi 1, bukan negatif 1. Nggak masuk di situ. Gitu ya. Nah, kalau yang terakhir berarti saya tulis di sini misalkan tadi ya, negatif 32.768. Itu gimana cara nulisnya? Berarti adalah saat ini, yang depannya gitu ya. Sisanya berarti ada 0 semua. Dalam artian di sini berarti adalah negatif 32.768 ditambah 0. Saya pindahin deh. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kita udah clear tentang two's complement? Saya sini. Clear, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tentang materi-materi sebelum-sebelumnya dari 1 sampai materi 5 dan 6. Jadi harusnya itu pertemuan hari ini itu untuk menyelesaikan materi kode mesin ini, tapi karena kita udah beres, ya udah gitu istilahnya. Tinggal review aja.
Sudah cukup? Gimana yang lain? Yang Pak, misi Pak, Silakan. boleh request yang clock cycle nggak Pak? Clock cycle yang mana? Yang perhitungan yang agak rumit itu Pak. Nah yang gitu Pak. Yang mana, Sob? Ya Pak yang ini Pak. Yang ini? Iya Pak. Sebenarnya kalau kita coba hitung-hitung sih sebenarnya nggak terlalu rumit, cuman muter-muter. Permasalahannya itu kalau saya itu yang ngeliatin itu. Persamaannya agak membingungkan, tapi kalau dari kasusnya sih nggak terlalu ini. Oke ya, coba nih ya, yang ini ya. Yang pertama kali kita lihat kasusnya dulu. Jadi ada dua mesin, yaitu ada M1 dan M2. Dua mesin ini dia punya ESA-nya sama. Instruksi apa sih ESA itu? Instruksi ya intinya ya. Instruksinya. Nah, tetapi dia punya hardware yang berbeda, compilernya juga berbeda. Asumsikan bahwa clock cycle dari M1 dan M2 itu sama. Gitu. Nah, di sini setelah di benchmark ini ternyata menghasilkan ini dua hasil yang berbeda. Jadi di sini pertama ada instruction class-nya ada A, B, C, D. Lalu M1 itu yang kita lihat adalah berapa banyak instruksi yang dikerjakan dan CPI-nya. CPI-nya itu adalah clock per instruction. Di sini berarti untuk M1, untuk yang kelas A, CPI-nya 1 dengan 3 triliun instruksi. Kalau M2 berarti CPI-nya 2 untuk kelas A, tapi instruksinya lebih sedikit, 2,7 triliun. Lalu yang selanjutnya yang B juga ada, berbeda, C juga ada, D juga ada. Yang pertanyaan yang ditanyakan adalah CPI untuk masing-masing mesin. Nah, dari sini mungkin ada yang membingungkan soalnya ya. Sebenarnya CPI-nya udah ada di sini. Yang A1, B2, C3, D4. Pertanyaannya apa sebenarnya? Pertanyaannya adalah totalnya atau mungkin rata-ratanya CPI-nya. Nah, cara ngitungnya gimana? Yang pertama, angkanya ini kan instruksinya terlalu besar ya. Kita bisa asumsikan bahwa kita ganti sebuah variabel atau sebuah konstanta Y. Y itu berarti 1 triliun. Jadi kalau seandainya ada 3 triliun, jadi 3 kali Y. 3Y. Gitu kan ya. Nah, kalau dari persamaan yang ini, di sini, CPI ini maksudnya ada total CPI-nya. Nah, ini yang membingungkan adalah sigma dari total dari CPI dikali F, di mana F itu adalah I per instruction count-nya. I itu adalah instruction frequency. Maksudnya apa? Nah, kita coba ya. Di sini maksudnya adalah tadi adalah CPI dikali FK. Sedangkan FK itu adalah instruksinya gitu ya, berapa per instruksi gimana ya? Coba. I yang di atas adalah instruction frequency, IF, yang bawahnya ada instruction count. IF itu berarti mengacunya pada CPI-nya. Gitu kan ya kayaknya. Sedangkan IC ini mengacu pada si instruksi yang dieksekusinya. Jadi kalau untuk yang kelas A, untuk CPI ini ya, kita lihat yang ini aja dulu, yang suku sini dulu. Berarti untuk yang kelas A itu adalah 1 itu dari mana? Si IF-nya itu dari CPI ini sebenarnya. Dikalikan 3Y.
3Y itu instruksi yang dieksekusi dibagi dengan frekuensinya. Gitu, bingung ya? Nah ini yang bikin saya bingung. Kalau saya cuman isi angka-angkanya aja deh. Atau mungkin yang satunya ini lebih tepatnya CPI, lalu 3Y ini ke IF-nya, si IC-nya yang ini adalah penyebutnya. Tuh. Kalau kita, pokoknya kalau ada tabel ini berarti adalah 1 dikali 3 3 triliun dibagi 3 triliun. Intinya gitu. Nah kalau yang ini yang B, untuk yang M1 berarti CPI-nya adalah 2 dikalikan dengan 2Y. 2Y itu berarti 2 triliun dibagi dengan 2 triliun. Lalu hitung untuk masing-masing kelasnya. Yang ini berarti pengali yang ini adalah CPI-nya, bukan IF ya, sorry. Yang 1 ini bukan IF-nya tapi CPI-nya. 2 ini juga CPI-nya. Tapi 3Y ini adalah IF per ICK gitu. Lalu jumlahkan semua, kalikan semua, jumlahkan semua. Jadi pembilangnya kita dapat 17Y dibagi dengan 8Y. Coret Y-nya yaitu triliun jadi 17 per 8. 8 itu menjadi 2,125. Dan ini untuk CPI keseluruhan untuk mesin 1. 2,125. Untuk yang M2 juga lakukan hal yang sama. 2,5 dapatnya. Ini untuk menjawab pertanyaan pertama, what is CPI for each machine? Berarti udah dapat ya. Yang kedua adalah, pertanyaannya adalah mesin mana yang lebih cepat? Mesin mana yang lebih cepat kita bisa hitung dari clock cycle-nya. Kita asumsikan clock cycle itu adalah C. C itu berarti adalah second per cycle. Lalu kita yang ingin kita tanya adalah waktunya. Waktu itu kita bisa dapatkan dari 8Y. 8Y itu dapat dari mana? 8Y itu adalah jumlah instruksinya. Jadi kita jumlahkan. Untuk yang mesin 1 berarti 3 ditambah 2 tambah 2 tambah 1. Gitu. Dikalikan dengan CPI-nya yang kita punya. 2,125 dikalikan dengan C. Persamaan ini dapat dari mana? Persamaan ini dapat dari sini kalau nggak salah. CPU time. Instruksinya per program itu programnya kita anggap 1, berarti instruksinya itu jumlah-jumlah instruksinya. Tadi 8 triliun. Dikalikan cycle per instruction. Ini apa? Ini adalah CPI ya, keseluruhan yang kita sudah hitung. Berarti 2,125. Dikalikan dengan second per cycle-nya. Nah, kita nggak tahu waktu untuk mengerjakan waktu untuk mengerjakan setiap instruksinya itu berapa. Jadi kita anggap sebagai C aja, clock cycle-nya. Itu untuk, jadi maksudnya ini adalah C, clock cycle ada second per cycle-nya. Kita asumsikan sebagai C. Kalikan, dapatkan 17C. 17C itu dapat dari mana? Sama dengan ini sebenarnya. Jadi 17 dikali 2, dikalikan 8Y, gitu ya. Atau 8Y dikalikan 2125, dapatnya 17. Gitu kan, sebenarnya itu. Cuman muter-muter aja sebenarnya time itu. Lalu yang M2 itu adalah 18C. Nah, di sini terlihat bahwa M2 itu memakan waktu lebih lama untuk mengcompile dan menjalankan programnya. Itu. M1 lebih cepat berarti ya. Nah, seberapa cepat itunya? Berarti kalau seandainya performa M1 itu lebih cepat, berarti time-nya itu adalah performa M1 per M2 sama dengan time M2 per M1. Berarti 18 per 17 sama dengan 1,058 lebih cepat. M1 lebih cepat daripada M2 sebesar 1,058 kali. Gitu ya? Bingung nggak kira-kira saya ngejelasin ini? Saya juga sakit kepala sebenarnya ngejelasin ini tuh. Kayak muter-muter. Gimana? Gimana Martin? Kalau dari saya aman, Pak. Kalau dari yang lain? Nanti saya share aja ya, yang slide untuk yang RD ini.
Apa jari kamu? Apa itu? Soal. Wah, emang deadline-nya kapan? Gila, jadi terpetin gitu ya. Sudah cukup berpikirnya kira-kira? Cukup Pak, aman. Cukup ya? Berarti kalian bisa pelajari lagi untuk materi-materi yang sudah diajarkan. Dan saya nanti juga akan meng-share ya untuk yang MIPS ini ya, reference sheet-nya. Ada 3 jenis, silakan. Saya nanti bakal share-nya 3-3-nya aja, jadi kalian bisa pakai mana aja. Oke. Lalu ini juga saya memberitahu juga bahwa untuk setelah UTS itu pengampunya bukan saya lagi, tetapi dari dosen DLB Unsri, dosen luar biasa dari Unsri. Nah, saya akan saya akan coba datang ke kelasnya, tetap datang, tetapi untuk itunya apa sih? Untuk pengajarannya diampunya oleh dosen Unsri yang bersangkutan. Gitu ya. Oke. Kalau jika tidak ada tambahan lagi, ini apa sih? Kita bisa tutup. Saya stop presenting dulu. Oke. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika saya masih ada salah kata atau salah ini apa sih konsep ya, banyak ya sebenarnya kalau di OAK ini saya banyak salah-salahnya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Silakan coba explore lagi gitu ya. Saya sih nggak masalah kalau saya salah gitu ya. Terus kalian koreksi. Gitu ya. Yang penting kita semua belajar dan kita semua ngerti gitu ya. Oke, semoga nanti kita ketemu lagi gitu ya. Sebenarnya kita masih ketemu lagi. Saya bisa tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tesnya lancar semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak.